warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Joko Nirlayat di channel Kadibawa Institute. Nah, kawan-kawan semuanya, kali ini saya sedang berada di satu tempat karena memang kondisinya masih fisikal distancing. Jadi ya aktivitasnya agak dibatasi, dan kali ini memang baru ini ke ruangan kembali ya. Sebelumnya karena status corona ini masih menjadi pandemi dan ternyata korban khususnya Indonesia semakin hari semakin bertambah, maka mari kita berdoa bersama-sama semoga para pahlawan tenaga medis ini dimudahkan, selalu diberi kesehatan, dan juga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan dan gunakan air bersih, pakai sabun, terus pola hidup yang sehat tentunya. Nah, kawan-kawan semuanya, banyak hal yang perlu kita lakukan dan bisa kita lakukan untuk melawan corona atau COVID-19 ini. Maaf agak berisik ya, karena sedang ada kerjaan ini bersama rekan. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin sharing dan mengajak kepada kawan-kawan semuanya bahwa kita ini bisa melawan COVID-19 itu dengan berbagai hal. Kalaupun memang kalian, kamu, saya itu tidak bisa membantu dengan materi, ya, paling tidak kita bisa membantu dengan berdiam diri ya, untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dan tidak usah terlalu cemas tentunya ya. Waspada perlu, cemas tidak usah. Kenapa? Karena dari sugestilah pada sesungguhnya kecemasan itu akan menjadi rentan ya terhadap imun kita, ketahanan tubuh. Ya makanya olahraga kita secukupnya. Terus pola tidur ini biasanya kaum aktivis ini tidurnya biasa suka dibalik kan ya, sukanya kadang, hobinya kadang, saya sama kadang ngopi, nongkrong, ini menjadi aktivitas, rutinitas aktivis dan mahasiswa. Tapi kali ini ya harus kita agak batasi ya, saya juga biasanya tidur jam 3, jam 2, sekarang itu jam 11, pokoknya harus berhenti aktivitas ya. Karena saya suka online jadi berhenti aktivitas sampai jam 11. Setelah itu ya tidur. Memaksakan diri ya untuk terbiasakan kembali, dan pagi-pagi setelah sholat subuh ya ada aktivitas, mau bersih-bersih, mau apa gitu. Itu dia untuk teman-teman aktivis, teman-teman organisasi, teman-teman ormas, LSM, saya apresiasi tentunya kepada kawan-kawan semuanya, karena kalian menjadi bagian daripada solusi bangsa. Kalian banyak pegiat yang aktif membagikan hand sanitizer, ada yang membagikan ini masker ya, terus ada juga yang memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ya ini bukan hanya tugas pemerintah, benar kata Dr. Tirta, ini menjadi tugas bersama ya. Mari kita sama-sama menjaga dan merawat kesehatan kita, lingkungan kita, negara kita, bangsa kita. Karena COVID-19 ini statusnya virus ya, itu ya agak sulit kecuali kita memang menjaga diri, menjaga keluarga. Nah, kawan-kawan semuanya, banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun hanya berdiam diri di rumah ataupun kos-kosan ya. Biasanya kos-kosan ini aktif kalau yang nggak pulang ya, karena kuliahnya kan diliburkan. Kalau yang nggak pulang, banyak hal yang kita bisa lakukan. Bisa kita ya sharing seperti ini ya, sharing di dalam dunia online ataupun baca buku online. Banyak kan sekarang itu PDF yang gratis, terus juga bisa sharing juga teman-teman ya. Terus jauh lebih penting teman-teman hadir sebagai kalangan aktivis untuk mengedukasi masyarakat, saling menjaga dan membatasi aktivitas hari ini ya, untuk memutus mata rantai peredaran COVID-19. Tapi positive thinking, sibukkan diri, jangan sampai melamun, dan ya kita baca berita seputar COVID-19 perlu, tapi tidak usah terlalu terus itu yang dibahas. Banyak hal yang lain ya, kita sibukkan diri
dengan aktivitas yang positif agar kita juga sugestinya tumbuh ya. Terus ada satu hal ya yang ingin saya sampaikan dalam teori psikoterapi, kata jangan dan tidak boleh ini pada hakikatnya tidak diterima dan direspon oleh alam bawah sadar ya. Jadi kalau misalkan himbauannya jangan keluyuran, itu secara tidak langsung imbuhannya menjadi hilang ya. Jadi seolah itu kata jangannya hilang, jadi berkeluyuran lah. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Itu kenapa orang sering buang sampah sembarangan, karena ada kata jangan ya. Kalau kata ilmu psikologi itu tidak bisa direspon, hilang kata jangan dan tidak boleh. Makanya bijaklah dan pilih-pilih kata yang tepat ya untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengedukasi publik. Nah, teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, sekarang dalam dunia online ini kita bisa banyak memanfaatkan teknologi ya, keadaan dan dunia ya digital ini dengan dengan sebijak mungkin. Bukan hanya kita hanya update kan gitu ya, bukan hanya bikin status ya. Lebih baik kalau bagi saya itu ya digunakan untuk jualan saja lah, mending update dan upload barang, siapa tahu kan ada yang beli. Kalau sering lama kelamaan itu kan pasti ada yang beli juga. Kalau misalkan teman-teman yang mau belajar pedagang online ataupun bingung mau dagang apa, boleh teman-teman sharing ya, komen aja di bawah biar teman-teman tahu. Ya alhamdulillah sih ya, aktivitas saya juga aktivitas ekonomi itu dari jualan online. Ya alhamdulillah bisa lah, cukup untuk saya kan masih kuliah nih, belum beres semester akhir. Kemarin istri udah lulus, terus bayar kontrakan ya, karena saya ngontrak untuk keseharian, terus untuk biaya akhir semester juga, Anda bisa nabung ya. Dan saya menjalankan bisnis online itu ya semenjak pas nikah saja sebetulnya, dan usia pernikahan saya udah 1 tahun alhamdulillah. Jadi saya mendobrak paradigma bahwa nikah itu tidak jadi beban ya kalau misalkan kita mau inovasi. Dan begini ya teman-teman semuanya, ternyata pola pikir milenial zaman sekarang itu harus kita mulai rubah lah. Kalau misalnya teman-teman nyari kerjaan boleh, tapi esensinya kalau misalkan untuk uang, mendingan rubah lah, bukan cari pekerjaan gitu, tapi cari uang. Bagaimana saja yang penting halal ya, dan kita bisa manfaatkan. Ya kayak gadget yang kita punya. Awalnya saya juga itu kan dari upload ya, barang dari orang upload, ada barang dari orang ngirim orang lain, jadi dropshipper ya awalnya. Sekarang masih reseller sih, belum punya produk sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bingung ya, ingin dagang apa, butuh produk apa, bisa sharing ya, komen aja di bawah, nanti saya kasih tahu barang-barangnya seperti apa. Yang penting itu berkah, berkala, dan terus ya kontinuitas itu yang sebetulnya. Dan saya juga begini ya, bikin channel Kadibawa Institute ini ya udah setahun lebih sih, masih lama ya. Berkembangnya telat, beda dengan channel-channel yang lain. Tapi bisa teman-teman bantu ya, kalian bantu. Saya ingin membuktikan sesungguhnya bahwa channel serius, channel mahasiswa ini, channel diskusi katanya, channel kajian, channel organisasi, siapa yang suka, siapa yang bakal nonton, siapa yang bakal subscribe. Saya mencoba mendobrak paradigma itu, ingin membuktikan bahwa ya masih ada loh mahasiswa, masih ada loh banyak gitu, orang memang peduli terhadap keilmuan. Dan saya pengen teman-teman itu hadir mengisi ruang ini untuk memberikan edukasi secara online kepada yang lainnya. Kita berbagi dan sharing tentunya dalam dunia online ini. Saya mendukung kalau misalnya teman-teman mau bikin channel YouTube seputar diskusi, seputar kajian keilmuan, ataupun yang penting hal-hal yang bisa informatif ya, dibutuhkan oleh orang, dan manfaat itu yang jauh lebih penting ya. Dan ini edukasinya ya lama, saya bilang bisa lama ya. Lamanya itu ya karena dunia
digital itu kan jejak digital abadi. Nah, teman-teman semuanya, dalam situasi work at home, dalam situasi tidak boleh berkeliaran kemana-mana, kita manfaatkan keadaan, kita manfaatkan dunia online ini untuk berkarya, untuk memberikan warna, untuk berinovasi, untuk belajar, untuk sharing dan diskusi. Jangan lupa stay at home, cuci tangan setelah keluar dari rumah. Kalau misalkan tidak ada yang memang penting, udahlah diam saja di rumah, kita bisa baca-baca buku ataupun yang lainnya. Oke, sekali lagi kita berdoa semoga kita diselamatkan, bangsa ini diselamatkan dari wabah, dari penyakit, dari bencana, dari segala hal yang memang merugikan fisik ataupun mental warga negara Indonesia dan dunia. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses, salam hormat, saya Joko Hidayat untuk teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, teman-teman pelajar, teman-teman kader himpunan mahasiswa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.